yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Siapa menyembuhkan ibu? Siapa? Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan ibu siapa, Bu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kepada ibu. Tertentu banyak yang Mendoakan. mendoakan, banyak yang tetes air mata, banyak yang apa ya, intinya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya Channel akan menanggapi fenomena-fenomena yang sekarang terjadi ya saudara-saudaraku, yang mana ada fakta yang nggak bisa dibantah. Ada pengobatan-pengobatan di luar Islam seperti yang lagi viral juga saat ini, salah satunya yaitu dari Pastor Andi Simon ya, dan juga para penyembuh yang lainnya. Tidak masalah mereka bisa menyembuhkan apapun namanya, hanya saja bila orang muslim, apalagi seorang Islam muslimah pakai kerudung segala macam itu berobat ke sana, itu ada beberapa hal yang Anda harus pertimbangkan. Yang pertama, bila Anda tidak kuat iman, maka Anda akan terpengaruh dan bisa jadi murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung Anda juga termuat orang yang di keyakinan Anda akan tergores di situ. Karena di sana pengobatannya berdasarkan keyakinan dengan mengatakan atas nama Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ini yang membuat masalah gitu loh. Yang membuat masalah tergadainya iman Anda kalau Anda berobat ke sana, ya. Oke, Madya hanya ingin membacakan ayat Al-Qur'an, salah satu ayat Al-Qur'an dulu sebelum kita bahas fenomena ini dan kita jawab nanti. Oke, Madya bacakan dulu, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Adzim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Apa yang akan kita hikmah ambil di ayat ini? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menguji ya, dengan kita sakit segala macam. Nah, kemudian dengan kita sakit ini Allah menguji, tiba-tiba kita menggores keimanan kita dengan mendatangi sesuatu yang akan bakal cikal bisa mempengaruhi keimanan kita, keyakinan kita. Karena kita berobat ke tempat yang dalam posisi akan mengganggu akidah keyakinan kita. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau tidak mengganggu tidak ada masalah, tetapi kalau dalam posisi seperti itu, apalagi mengatasnamakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran yang Anda akan Madya sampaikan ya. Ya, permasalahannya apakah benar pengobatan yang ditampilkan seperti itu betul-betul terjadi? Ini fakta yang Madya mau bongkar, mau ungkap kepada sahabat-sahabatku ya. Kita lihat faktanya bahwa kita mengetahui Christian Priest dan David Wood itu salah satu apologet terkenal di seluruh dunia. Ternyata keluarganya itu sakit bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh. Kita bisa bayangkan mereka itu berapa juta pengikutnya, termasuk para pastor dan para pendeta, tetapi nggak disembuhin. Ini fakta yang Madya bongkar kepada sahabat-sahabatku sekalian, agar kita jangan mudah terpengaruh, apalagi merendahkan derajat kita sebagai seorang muslim. Masuk seperti itu menjadi hal-hal ketawaan orang, dibuat YouTube seperti itu gitu loh ya. Kita lanjut loh buktinya, Madya pembuktian langsung. Oke, go.
Anda bisa lihat sendiri ya, bagaimana ini anak dua orang tokoh yang terkenal, yang jutaan pengikutnya dan jutaan pastor-pastor dan pendeta tentunya bisa mengobatin, ternyata nggak bisa. Ini gambaran kepada saudara-saudara saya Muslim. Saya nggak penting masalah mereka, itu urusan mereka. Kepada saudara Muslim yang saya lihat itu merendahkan sekali derajat seorang Muslim, perempuan berjilbab, keluyur datang ke tempat Pastor Andi Simon, perempuan berjilbab, itu bagaimana ini? Itu Anda bisa lihat, Anda seperti disugesti saja hal-hal seperti itu. Ujung-ujungnya kan ini pembuktian. Tokoh nomor terkenal, siapa yang nggak kenal Christian Priest dengan David Wood. Tapi faktanya keluarganya nggak sembuh-sembuh sampai saat ini. Kita lanjut. Hi everyone, this is my son Reed. This is my son Paley. It's their bedtime now. I have 5 sons. 2 of them have a rare genetic disease called myotubular myopathy. It makes their muscles extremely weak, so weak that they need machines to help them breathe and eat. There are only a few hundred cases of this in the world, mainly because kids who are born with it usually don't last long. When Reed was diagnosed, the doctors told us that he had a 50% chance of seeing his first birthday and a 30% chance of seeing his second birthday. And this was in New York with modern medical facilities. Most areas of the world can't deal with cases like this. Reed is... Nah, kita bayangkan ya, kita bisa bayangkan ini David Wood, anaknya. Dia malah minta tolong doakan sampai sekarang nih buktinya nggak sembuh-sembuh. Anaknya David Wood, belum lagi Christian Priest nanti keluarganya. Jadi dalam hal ini kalau ada Muslim, terutama Muslimah yang dia lihat itu di YouTube itu betul-betul merendahkan derajat Muslim sampai ditotok-totok begitu, ditiup-tiupan, dibacakan doa atas nama Yesus, itu kan merendahkan derajat Muslim, berkerudung, berjilbab. Tapi kelakuannya seperti itu. Apa nggak ada dokter lain? Apa nggak ada tabib atau pengobatan Muslim? Ruqyah segala macam, banyak tentunya umat Islam. Jangan sampai merendahkan derajat Islam seperti itu. Berobat-obat ke tempat seperti itu. Itu sangat menjatuhkan. Bahkan itu cenderung nanti bisa murtad kita. Karena dalam posisi ini perbuatan kita sudah mendukung atas nama Yesus itu. Itu loh yang jadi masalah. Jadi Anda harus sadar. Nah ini pembuktian. Sekarang kalau memang mereka tuh ahli seperti Andi Simon dan yang lain-lain, memang pintar bisa mengobatin, tentunya orang sekelas ini David Wood di seluruh dunia ini sudah terkenal jutaan pengikutnya, Christian Priest. Nah tentunya yang duluan sembuh, nggak bertahun-tahun anaknya. Kita lanjut. Going to turn 12 in November. Paley just turned 9. They beat the survival odds, but it's been a rough road for them. Nah, ini kita lihat Christian Priest. Ini Christian Priest ini punya teman yang sama-sama serantang seruntung sama dia, menghujat ajaran Islam, menyerang ajaran Islam. Nah, sekarang dia tewas karena penyakit mengenaskan akibat penyakit kanker. Nah, ternyata nggak bisa disembuhkan juga oleh Christian Priest dan para pengikutnya yang jutaan orang pengikutnya itu. Nah, ini pembuktian bahwa pengobatan-pengobatan seperti itu hendaklah umat Islam nggak usah percaya lagi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena itu dalam hal sugesti saja. Jadi ini pembuktiannya kita lihat ya kita tidak, kalau umat mereka masing-masing sendiri ya itu tidak ada masalah. Tapi dia hanya menyampaikan ini pembuktian. Christian Priest dan keluarganya dan teman-temannya nggak bisa sembuh ini. Ya kita lihat pernyataannya.
wish I can do anything, and I wish all of us we can do anything, but the only thing we can do is to pray to the Lord, so He may help him and help his family, and heal him. Now, even if that prayer is not answered, the Lord always He have His wisdom, and He choose when to take actions. So my prayer is for you, Nabil, and I really feel for you. I feel for your wife. Nah, ini teman serantang seruntung yang sering menghujat Islam. Buktinya Christian Priest nggak bisa menolong ini. Nggak bisa didoakan juga, nggak bisa disembuhin. Bahkan tewas sekarang. Ya, karena kanker. Nah, kalau memang dia bisa ngobatin, ahli-ahli mereka pasti jutaan orang. Para pendeta, para oknum-oknum pastor, itu bisa ngobatin. Tapi faktanya ini nggak bisa, meninggal orang ini. Meninggal dunia karena kanker. Berarti nggak bisa nggak bisa di pengobatan. Ya, jadi kalau kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang muslim, ya kalau sudah tahu begini, nggak usah lah berobat hal-hal ke tempat seperti itu. Itu pertama, mudaratnya lebih besar. Karena apa? Karena itu dia menyembuhkan atas nama Yesus, sedangkan Anda orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa jadi murtad, nanti dirayu atau digombal atau dipengaruhin jadi murtad kalau Anda iman tidak kuat. Nah, ini masalahnya. Mending Anda cari pengobatan muslim. Ya, yang banyak kok pengobatan muslim. Kita lanjut. Sekarang Christian Priest sama Deposit bisa nggak membuktikan ayat-ayat seperti di Markus 16 ayat 17 sampai 18 dan ayat-ayat yang sekitar untuk penyembuhan itu bisa nggak membuktikan ayat ini kebenarannya? Kita lihat ini pembuktiannya ya. Sekarang pendeta-pendeta begini ya, yang atraksi begini, kira-kira bisa nggak dia menyembuhkan di rumah sakit, orang-orang sakit bisa nggak, bukan di atas panggung gitu loh menyembuhkannya, bisa nggak dia? Nah, ini pembuktiannya. Tapi ternyata
anak David Wood dan keluarga Christian Priest kawannya itu nggak bisa disembuhkan buktinya, ya kan? Kita lanjut. Nah, secara logika saja kalau dia orangnya pintar dan bisa menyembuhkan, ke rumah sakit, sembuhkan teman-teman David Wood tadi, teman-teman Christian Priest, ya, anaknya David Wood yang bertahun-tahun tuh nggak sembuh-sembuh tuh. Padahal itu salah satu figur tokoh Anda yang terkenal, yaitu Christian Priest dan David Wood. Tapi buktinya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh gitu loh. Oke. Oke, demikian ya yang Madia bisa review untuk menjawab segala macam yang berkembang saat ini, terutama fenomena-fenomena ada sebagian kecil Muslim yang berobat kepada orang di luar Islam, yang mana ujung-ujungnya diposting, digoreng di YouTube. Muslim berjilbab lah, perempuan berjilbab disembuhkan oleh Tuhan Yesus, itu kan diposting-posting. Nah, ini Madia jawabkan. Artinya tuduhan seperti itu ternyata bukan, artinya penyembuhan seperti itu Madia sudah sampaikan kalau memang benar ternyata anak David Wood dan Christian Priest bisa disembuhin, tapi ternyata faktanya tidak, ya, sampai saat ini. Nah, jadi kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda masih mendatangi pengobatan seperti itu sementara Anda Muslim, sedangkan pengobatan Muslim secara Islam sangat banyak tersebar, itu risiko tanggung sendiri karena Anda bisa dipengaruhi keimanannya kalau Anda kuat. Yang kedua, dalam posisi itu bila Anda membenarkan ada Tuhan selain Yesus, Tuhan selain Allah, yang dimana para pendeta dalam penyembuhan itu menggunakan nama Tuhan Yesus, maka secara keyakinan di batin diri Anda itu akan berpengaruh, ya, dalam perbuatan keyakinan, keimanan. Oke, demikian kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.